Ya, kami buka pemirsa informasi di Selamat Pagi Indonesia dengan yang menghebohkan akhir-akhir ini adalah wacana terkait dengan penerapan wajib belajar 13 tahun di Indonesia, teman-teman. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Wacana pemberlakuan kebijakan wajib belajar 13 tahun muncul pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan wajib belajar 13 tahun tersebut juga menjadi komitmennya guna meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan anak usia dini. Abdul Mukti mengatakan jika pendidikan prasekolah merupakan fondasi yang penting untuk pendidikan Indonesia. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Gamal Albin Said menyebut jika pendidikan usia dini penting untuk mendukung pembentukan karakter anak dan meningkatkan produktivitas di masa depan. Dan kalau kita lihat negara-negara lain, misalkan di Inggris ya, itu negara Inggris mewajibkan anak-anak untuk masuk pendidikan formal sejak usia 5 tahun. Sistem pendidikan dikenal dengan tahap pendidikan dasar yang dikenal sebagai reception year. Di Australia pun demikian ya, jadi pendidikan di Australia menjadi wajib bagi anak-anak mulai usia 5 atau 6 tahun. Kalau SMA mereka itu 2 tahun, jadi wajib belajarnya 12 tahun. Tapi ketika SMA-nya total 3 tahun, misalkan let's say itu mereka pun bisa 13 tahun, artinya SD SMP itu totalnya ada di 10 tahun. Nah, itu penelitian-penelitian yang saya pikir relevan bahwa artinya investasi bisa menjadi fondasi ya. Anak usia dini itu akan memberikan sebuah dampak jangka panjang baik pada aspek moral, kognitif ya, termasuk produktivitas dan lain sebagainya. Sementara itu, pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti menyebut wajib belajar 13 tahun kurang realistis dari segi anggaran. Ya, sebenarnya yang 12 tahun aja kan belum tercapai ya. Jadi Indonesia ini udah diamanatkan kan kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk 12 tahun. Itu saja kan banyak belum tercapai di banyak daerah. Dan Indonesia yang luas ini dengan berbagai tipe, mungkin yang disampaikan Pak Gamal di beberapa negara, mereka itu kan siap ya. Negaranya juga kecil, terus juga tidak banyak penduduk, secara anggaran jadinya juga tercover. Nah, Indonesia yang luas begini itu enggak gitu. Sementara anggaran kita itu 660 T itu untuk 24 sekolah kedinasan di berbagai kementerian kan. Kemendikbud sendiri jadi kecil dan itu pun gaji guru itu masih berada di dalam anggaran ini. Jadi kalau dihitung-hitung biaya operasionalnya sekolah itu kecil banget gitu akhirnya gitu. Nah, ini kita kalau berbicara Indonesia, mungkin kalau di kota-kota bisa nih memenuhi ini. Karena banyak juga anak yang udah sekolah mulai umur 2 tahun ya, terutama yang secara ekonomi mereka mampu gitu. Nah, di Indonesia, anak-anak umumnya masuk ke tingkat taman kanak-kanak mulai usia 4 tahun. Meski begitu, waktu dan usia memasukkan anak ke sekolah bisa dilihat dari kondisi kesiapan psikososial dan keinginan anak bersekolah. Umumnya, anak sudah menunjukkan ketertarikannya untuk bersekolah pada rentang usia 3 hingga 4 tahun. Tim Liputan, Metro TV. Kita bahas lebih lanjut pemirsa, bagaimana mempersiapkan mental anak terkait wajib belajar 13 tahun. Sudah bergabung bersama kami ada Mira Damayanti Amir, psikolog anak dan remaja. Mbak Mira, selamat pagi. Selamat pagi. Valen, apa kabar? Sehat Mbak Mira. Di sini ada Jason, ada Iqbal juga pagi ini Mbak Mira. Selamat pagi Mbak Mira. Mbak Mira, mau langsung tanya ini terkait dengan wacana wajib belajar 13 tahun. Kan yang ditekankan di sini bukan kemudian jadi belajarnya jadi sampai dengan kelas 13, tapi di pendidikan preschoolnya. Nah, kalau anak-anak di usia preschool ini, menurut Mbak Mira sendiri memang haruskah dikasih pembelajaran yang intensif seperti itu atau seperti apa? Nah, pembelajaran ini tentunya di usia prasekolah adalah berbeda ya dengan pemahaman ketika kita apalagi sebagai orang dewasa mengenai belajar itu sendiri. Di benak kita kan mungkin yang terbayang adalah anak prasekolah ini diajarkan membaca, berhitung gitu ya. Namun tidak demikian karena memang kemampuan kognitif mereka belum sepenuhnya bisa kita andalkan untuk mampu berpikir secara logis. Karena yang mereka butuhkan adalah kemampuan untuk mengalami ataupun membangun, mengeksplor dunia ini melalui proses adaptasi gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa kalau di negara maju itu yang penting adalah meletakkan fondasi sejak dari preschool atau memang prausia sekolah. Jadi relevansinya dengan pendapat itu bagaimana, Mbak Mira? Nah, jadi pembelajaran yang bisa diberikan kepada anak-anak usia prasekolah ini adalah memberikan pengalaman gitu ya
tadi kalau ada membangun mental gitu kan, itu adalah secara terstruktur lingkungan sekolah itu memberikan gitu ya, menanamkan nilai-nilai gitu ya yang misalkan mampu berempati, bersosialisasi seperti itu, dan semuanya adalah disesuaikan dengan usia, di mana pada anak-anak usia prasekolah itu yang dibutuhkan adalah kegiatan bermain gitu. Jadi bermain ini pada anak usia prasekolah sebenarnya mereka mampu untuk bisa belajar banyak hal ya, yang bahkan sampai nilai-nilai yang berkaitan dengan moral gitu kan, berbagi, tadi lagi juga berempati, merupakan basic ataupun dasar yang penting bagi kemampuan belajar selanjutnya. Baik, Mbak Mira, kalau seandainya kita bicara, ini kan mau fokus kepada kualitas prasekolah saat ini. Nah, kalau mau melakukan pengembangan karakter, membangun sifat-sifat yang baik, sifat-sifat universal, jadi sebenarnya pola bermainnya seperti apa? Standarisasinya harusnya ada atau tidak? Atau hanya bermain saja? Standarisasi secara persiapan tentunya sangat dibutuhkan ya gitu kan. Jadi memang ketika di dalam lingkungan sekolah ini, peran guru ataupun peran sekolah adalah mengatur ataupun mengawasi pola interaksi yang ada gitu, menanamkan nilai-nilai positif pada anak-anak gitu kan, berbagi, bergantian. Kalau hal sederhana mungkin adalah mengantri gitu ya, lalu juga bisa memperhatikan rekan sekelilingnya bagaimana gitu. Jadi bukan melulu mengenai pertambahan pengetahuan gitu ya, pengetahuan mungkin tadi dari membaca ataupun berhitung gitu, tapi bagaimana anak-anak ini mampu bersosialisasi, dan satu aspek yang penting adalah membantu mereka untuk mematangkan aspek emosinya mereka. Nah, Karena usia prasekolah ini perkembangan emosi adalah sangat berperan. Ya, membantu mematangkan emosi tadi ini langsung terkait dengan preschool. Anda tadi mengatakan bahwa anak-anak ini harusnya lebih fokus pada bermain begitu ya, daripada pengetahuan yang lebih menekankan pada fungsi kognitifnya mereka yang pada saat di level itu memang belum sewajarnya ada di situ begitu levelnya. Nah, bagaimana nih Mbak untuk bisa memaksimalkan mereka secara emosionalnya berarti? Nah, di usia tersebut anak-anak ini melalui tadi peran sekolah ataupun guru, dan sebetulnya sih peran orang tua ataupun keluarga tidak bisa lepas begitu saja ya, gitu kan, adalah membantu mereka mengenali emosi yang ada, gitu ya. Apakah mereka lagi senang, apakah sedih, atau sedang murung gitu, atau mungkin juga bahkan marah gitu kan. Nah, itu kita membantu mereka untuk mengenali emosi-emosi, terutama emosi dasar yang ada, lalu kemudian membantu mereka untuk mampu meregulasi emosi tersebut. Gitu. Oke. Nah, Sehingga kedepannya kematangan emosi mereka adalah juga semakin baik, gitu kan? Oke. Kematangan emosinya semakin baik itu artinya kan erat dengan kaitannya dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar pada saat nanti mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, apakah itu terkait dengan nanti bagaimana cara mereka menyerap pelajaran-pelajaran kognitif itu, ada hubungannya tidak? Ya, karena memang kecerdasan seseorang anak itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi juga dibutuhkan kematangan emosi mereka yang baik. Sebagai contoh begini, saya berpraktik itu sering menemui kasus-kasus klien di mana IQ mereka tinggi, namun kemampuan mereka meregulasi emosi adalah rendah. Sehingga dalam situasi tes ataupun ujian, pengetahuan yang mereka miliki sudah ada, namun terjadi blocking karena rasa takut gitu ya, rasa ragu-ragu, rasa tidak percaya diri gitu ya. Yang hal-hal tersebut adalah berkaitan dengan kematangan emosi yang masih lemah seperti itu. Oke, ini kan juga harus dipersiapkan oleh orang tua juga ya, Mbak Mira, di rumah. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti ini, ada yang mau memfokuskan untuk belajar ini 13 tahun sekolahnya dengan target karakter anak semakin baik, apa yang harus disiapkan oleh orang tua? Support seperti apa? Support oleh orang tua gitu ya. Memang kalau kita berbahasa ataupun berkomunikasi dengan anak-anak usia prasekolah itu memang berbeda dengan terhadap anak-anak yang lebih besar gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa kata di anak-anak usia prasekolah ini, mereka
ketika dikatakan menggunakan kata belajar, mereka akan cenderung menarik diri gitu. Jadi sekali lagi tadi, dengan kata bermain, kamu tadi bertemu siapa ataupun bermain apa di sekolah, gitu kan? Itu adalah lebih mudah. Jadi berbahasa dari orang dewasa di sekelilingnya juga perlu diperhatikan. Baik, terakhir singkat saja Mbak Mira, artinya kalau ada wajib belajar 13 tahun yang menekankan pendidikan untuk anak-anak di usia pre-sekolah begitu ya, itu ideal apa enggak? Selama disampaikan dengan konteks bermain yang disesuaikan dengan usia anak. Disesuaikan, sekali lagi kata kuncinya ya, yang kemudian tidak terlalu menekankan pada fungsi kognitifnya, tapi juga emosionalnya, pengembangan secara emosional. Terima kasih Mbak Mira telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.